Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Sofia Sari dengan NIM B2B020021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan statistik dan distribusi sampling. Nah, peta konsepnya yaitu terkait ada materi 1, materi 2, dan seterusnya sampai 4, kemudian dilanjut dengan soal dan video materi. Untuk yang pertama, yaitu materi soal dari sampling dari distribusi Bernoulli. Nah, distribusi Bernoulli ini sifat-sifatnya yaitu satu, percobaan itu terdiri dari N pengulangan. Yang kedua, tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasi sukses atau S atau gagal dengan lambang G. Kemudian, yang ketiga, probabilitas sukses dinyatakan dengan P tetap konstan dan tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya, sedangkan probabilitas gagal adalah Q sama dengan 1 min P. Sifat yang keempat, tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas. Kemudian beberapa ukuran dari distribusi Bernoulli, yang pertama mean atau nilai harapan, kemudian ada variance, selanjutnya ada kemencengan, yang keempat ada keruncingan. Kemudian penerapan distribusi Bernoulli. Yang pertama, melempar mata uang logam 1 kali. Kemudian mengamati telur ayam, apakah anak ayam itu jantan atau betina. Selanjutnya, mengamati kedelai yang ditanam, tumbuh atau tidak. Dan yang terakhir, hasil rapid test pada pasien terduga COVID positif atau negatif. Selanjutnya, adapun variabel random X dengan fungsi probabilitas Px sama dengan X, P 1 min P sama dengan Q, dengan X sama dengan 1, X sama dengan 0. Dinamakan variabel random Bernoulli, yakni X mempunyai nilai 1 dengan probabilitas P dan nilai 0 dengan probabilitas 1 min P sama dengan Q. Kemudian realisasi variabel random ini kerap dinamakan eksperimen barisan Bernoulli. Barisan eksperimen Bernoulli X1, X2 adalah Bernoulli dan hasil X sama dengan 1 kadang-kadang dinamakan sukses dan X sama dengan 0 kadang-kadang dinamakan gagal. Misal, suatu sampel random N observasi, misalnya X1, X2 sampai dengan Xn diambil dari suatu proses Bernoulli dengan probabilitas sukses konstan P, maka jumlah observasi sampel X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn berdistribusi Bernoulli dengan parameter N dan P. Lagi pula karena tiap X Bernoulli 0 atau 1. Mean sampel X bar sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dengan XI adalah variabel random diskrit dengan ruang rentang 0, 1 per N, 2 per N sampai dengan N-1 per N sampai dengan 1. Kemudian distribusi X dapat diperoleh dari binomial karena P X bar kurang dari sama dengan A sama dengan P X bar kurang dari sama dengan AN sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan AN. NK P pangkat K 1 min P pangkat N min K dengan AN adalah bilangan bulat terbesar atau terbesar lebih kecil atau sama dengan AN, min dan variasi X bar masing-masing adalah mu X bar sama dengan P dan gamma X bar sama dengan P kali 1 min P per N. Hasil yang sama pada 2.2.2 yang dikenal variabel random P kadang-kadang dinamakan bagian tak sesuai sampel. Kemudian berikut adalah video terkait distribusi peluang Bernoulli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Ini adalah yang pertama distribusi Bernoulli. Ini adalah distribusi yang paling sederhana dan ini menjadi dasar dari distribusi peluang yang lain. Jadi mohon dipahami dengan sebaik-baiknya. Poin penting di dalam distribusi Bernoulli ini adalah jadi percobaan yang kita lakukan itu hanya satu kali, tidak lebih dari satu kali. Jadi satu kali pengamatan saja. Yang kedua, bahwa hasil yang diperoleh itu hanya ada dua kemungkinan hasil, yaitu misalnya merah atau bukan merah, kemudian mata dadu ganjil atau bukan ganjil. Ya, jadi walaupun hasilnya misalnya mungkin saja ada 6 kemungkinan hasil mata dadu, tetapi di dalam perumusannya kita hanya akan mengkategorikan dua saja. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang diambil berarti lawannya bukan mahasiswa. Kalau misalnya dalam kota berarti sebaliknya nanti adalah luar kota. Jadi di dalam distribusi Bernoulli ini kita hanya akan berhadapan atau hanya akan melihat dua kemungkinan hasil saja. Kemudian ya, setelah itu biasanya dua kemungkinan hasil ini kita akan definisikan sebagai kejadian sukses dengan X disimbolkan dengan 1 dan kejadian tidak sukses kita simbolkan X sama dengan 0. Nah, untuk distribusi Bernoulli ini atau dikenal juga sebagai Bernoulli trial, ada suatu syarat bahwa peluang sukses itu harus diketahui secara eksplisit. Dan biasanya di dalam soal disebutkan dan kita simbolkan peluang suksesnya itu adalah P. Kalau peluang suksesnya adalah P, kalau teman-teman masih mengingat syarat atau sifat dari peluang, berarti tidak suksesnya adalah 1 min P. Nah, berdasarkan ini, kemudian teman-teman juga kalau melihat di dalam buku atau apa, untuk Bernoulli itu biasanya kita simbolkan dengan X, ya, akan mengikuti distribusi bin ini sebenarnya sama juga dengan istilah binomial. Ya, jadi binomial namun nanti dengan N-nya 1 dengan peluang P. Jadi kalau ada X mengikuti bin 1P ini adalah ciri ataupun tanda bahwa percobaan atau variabel acak yang kita miliki itu mengikuti distribusi Bernoulli. Bagaimana bentuk daripada PMF dari distribusi Bernoulli ini? PMF untuk distribusi Bernoulli ini adalah peluang X sama dengan X, ini akan berharga 1 min P ketika X berharga 0. Dan akan berharga P ketika X sama dengan 1 dan berharga 0 jika X lainnya. Atau dalam penulisan lain dituliskan juga peluang X sama dengan peluangnya adalah P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X, di mana harga X-nya adalah hanya ada dua kemungkinan, yaitu 0 dan 1 saja. Kalau teman-teman nanti menghitung, maka statistik untuk ekspektasi X atau rata-rata dari kejadian yang mengikuti distribusi Bernoulli ini akan berharga P. Dan variansnya adalah akan berharga P kali 1 min P. Nah, teman-teman kalau mau membuktikan ekspektasi X ini sama dengan P, sebenarnya gampang saja. Ingat kemarin, kalau ekspektasi untuk variabel acak diskrit, rumusnya adalah sigma X kali peluang X sama dengan X. Jadi kalau X sama dengan 0, peluangnya adalah 1 min P. Jadi 0 kali 1 min P ditambah dengan 1 kali P. Berarti dengan demikian, kalau untuk 0 berarti harganya 0 atau hasilnya 0. Sedangkan untuk X sama dengan 1, hasilnya P. Berarti dengan demikian ekspektasi X-nya akan sama dengan P. Contoh sekarang. Peluang seorang mahasiswa meraih nilai A pada mata kuliah Propstat adalah 2/9.
Seorang mahasiswa yang telah mengambil kuliah Propstat sedang berada di kantin. Berapa peluang bahwa nilai Propstatnya bukan A? Kita perhatikan dari soal ini, kita akan dapatkan informasi bahwa kita hanya berhadapan dengan seorang. Berarti ini trialnya adalah satu buah percobaan. Ya, jadi seorang, sebuah mobil ataupun seekor kambing dan seterusnya, berarti kita berhadapan dengan satu buah trial. Kemudian kalau kita lihat peluang seorang mahasiswa meraih nilai A pada mata kuliah Propstat adalah 2/9. Ini disebutkan di soal. Berarti dengan demikian kita akan peroleh bahwa peluangnya atau peluang seseorang bernilai A pada mata kuliah Propstat adalah 2/9. Kemudian ya, kalau kita lihat bahwa kejadian atau dalam eksperimen ini hanya ada dua kemungkinan. Seseorang itu bernilai A atau bukan bernilai A. Jadi sekali lagi hanya ada dua hasil yang dapat kita observasi atau yang kita mampu observasi. Kemudian kalau kita lihat ya, yang ditanyakan adalah nilai Propstatnya bukan A. Berarti dengan demikian X-nya sama dengan 0. Apa? Karena ketika kita melakukan percobaan itu, yang kita dapatkan adalah seseorang yang tidak atau bukan bernilai A. Berarti percobaan kita akan kita anggap gagal. Nah, teman-teman kalau perhatikan, jadi berdasarkan informasi ini, teman-teman akan bisa mengambil kesimpulan karena kuncinya ini hanya ada satu buah percobaan, ya, dan kejadiannya ada dua kemungkinan dan P-nya pun disebutkan dengan jelas, maka kita dapat selesaikan permasalahan ataupun kasus ini dengan menggunakan distribusi Bernoulli. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi, untuk distribusi Bernoulli itu rumusnya adalah peluang X sama dengan X sama dengan P pangkat X kali 1 min P pangkat 1 min X. Dengan informasi yang sudah kita peroleh, jadi peluang X sama dengan 0, berarti P-nya tadi udah ketahuan 2/9, dan pangkat X berarti 2/9 pangkat 0. Kemudian yang satunya lagi ada 1 min 2/9 pangkat 1 min 0 karena X-nya 0. Berarti kita dapat selesaikan 2/9 pangkat 0 itu 1. 1 min 2/9 itu berarti 7/9. Karena 1 itu kan 9/9 ya. Pangkatnya adalah 1 karena 1 min 0 adalah 1. Maka dengan demikian kita akan bisa selesaikan akhirnya ini adalah 1 kali 7/9. Berarti peluang X sama dengan 0 ini adalah 7/9. Dengan demikian bahwa orang tersebut atau mahasiswa tersebut tidak memiliki nilai A pada mata kuliah Propstat adalah 7/9. Jadi sebaliknya, kalau misalnya kita atau yang ditanyakan berapa peluang bahwa mahasiswa tersebut bernilai Propstatnya A atau nilai Propstatnya A, berarti X-nya adalah 1 karena kita berhasil menemukan orang yang bernilai A. Dan kalau X-nya sama dengan 1, ini hasilnya pasti 2/9. Nah, mudah bukan? Nah, selanjutnya yaitu terkait contoh soal yang lain. Sebuah dadu dilantunkan 1 kali. Jika diasumsikan mata dadu yang muncul ialah mata dadu genap, tentukan peluang sukses lantunan sebuah dadu tersebut. Nah, penyelesaiannya, hasil lantunan sebuah dadu dimisalkan T sama dengan nilai mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misal A adalah kejadian munculnya mata dadu genap, maka A sama dengan 2, 4, dan 6. Sehingga PA sama dengan 3/6 sama dengan theta, PX sama dengan 1. Nah, kenapa menggunakan X sama dengan 1? Karena peluang sukses tadi kan, sukses itu lambangnya 1. Jadi sama dengan 3/6
pangkat 1 dikali 1 min 3/6 pangkat 1 min 1 sama dengan 3/6. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.